Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pidato untuk mata kuliah Public Speaking. Nama perkenalkan, nama saya Bintang Susito Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari manajemen Malam B. Baik, daripada berlama-lama, saya akan membacakan pidatonya. Pidato yang akan saya bacakan adalah pidato Bapak Joko Widodo pada 10 Agustus 2015 di Bursa Efek Indonesia. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo. Selamat pagi semuanya. Saya gembira pada pagi hari ini saya bisa hadir di tengah para penggerak pasar modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia hari ini. Kita tahu bahwa bursa saham kita sedang melemah, tetapi kita juga tahu bahwa yang melemah bukan hanya di Indonesia, dialami banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal ini juga konsekuensi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi kita juga tidak usah merasa melambat ekonominya. Itu hanya Indonesia. Tidak. Penegasan ini perlu karena yang sering diangkat-angkat ekonomi kita melemah. Iya, tetapi negara yang lain juga melambat dan kita masih pertumbuhan ekonomi kita masih 5 besar dunia. Jadi, kalau ada yang punya rasa optimis, harus tetap optimis. Ya, karena negara yang lain ada yang turun 1 sampai 5, ada yang turun sampai 2. Kita turun 0,3 saja sudah ramai ya. Lihat nanti semester keduanya. Saya berikan contoh. Sekarang spending kita, terutama belanja infrastruktur, terutama belanja modal. Belanja barang memang baru terserap kecil. Kita harus ngomong apa adanya. Sampai Juni belanja modal baru 12% coba. Sampai Juni dan kecil banget kan? Tapi ini akan kita habisin semester kedua sisanya. Berarti yang 88% ya itu semester 2 ini. Saya tiap hari sudah yang kita rapatkan hanya itu saja. Serapan saja. Dan saya ikuti belum yang juga belanja di BUMN, infrastruktur sampai 120 sampai 130 triliun juga baru dimulai semester kedua ini. Jadi kalau ada perlambatan 0,3 ya karena memang ada perlambatan ekonomi dunia. Memang internal kita juga kecepatannya memang terus ingin kita dorong. Bukan karena yang lain-lain. Tapi saya yakin kemarin kita hitung-hitung setiap kementerian kita hitung berapa sih yang bisa kementerian serap. Tahun ini berapa? Kita hanya satu persatu, akhirnya angkanya serapan pada akhir tahun kira-kira. Saya langsung tanya saja ke menterinya, jangan sampai saya yang mendengarnya dari Menteri Keuangan. 93% yang ngomong menteri loh. Saya hanya menekankan lagi. Saya mengecek satu persatu ya. Oleh sebab itu, saya sampaikan saat ini kebiasaan birokrasi kita, saya sudah 10 tahun di birokrasi. Memang nanti bulan Oktober, bulan November, biasanya belanja ini meroket. Tapi ditulis media keliru. Nanti ekonomi kita, pertumbuhan ekonominya akan meroket. Belanjanya yang meroket itu belanja nanti bulan Oktober sampai November biasanya langsung meroket kayak gini.
akan meroket. Tapi itu juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus meyakini itu. Saya ngomong masa nggak percaya. Tadi langsung dari Menteri Keuangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang kita ingin mengubah, betul-betul ingin mengubah untuk bisa masuk lagi ke hilirisasi, untuk bisa masuk lagi ke industrialisasi. Saya selalu memberikan dorongan kepada swasta, membangun infrastruktur juga saya dorong. Pertama pasti swasta. Tapi kalau swasta masih belum bergerak, tahapan kedua pasti akan saya dorong BUMN untuk memberikan trigger agar yang lain mengikuti. Pasti seperti itu. Jangan ada nanti swasta yang menyampaikan sekarang dikit-dikit diambil BUMN. Tidak. Kalau swasta ingin masuk ke sektor infrastruktur, manufaktur, industri, silakan. Memang swasta yang ingin kita dorong, tapi kalau saya tunggu-tunggu nggak masuk, ya pasti saya perintah untuk BUMN. Karena kita butuh percepatan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Tapi yang namanya industrialisasi, hilirisasi juga butuh waktu. Infrastruktur itu juga butuh waktu. Kita lihat nanti 2-3 tahun lagi akan seperti apa perubahannya. Akan kelihatan. Bapak atau Ibu harus percaya. Karena kita fokusnya memang di situ. Saya biasa bekerja fokus. Selalu diikuti, selalu dikontrol, selalu diawasi. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada yang menyampaikan ke saya, Menteri, Pak setelah groundbreaking, ya groundbreaking, tapi jangan kaget 3 bulan sampai 2 bulan setelah itu saya datang lagi. Setelah 6 bulan saya datang lagi. Kalau progresnya tidak benar pasti saya tegur. Kalau progresnya tidak benar pasti saya tegur. Kalau progresnya nggak baik bisa 2 hal. Karena manajemen di BUMN memang kurang baik, kurang cepat, bekerja masih seperti tradisi lama, pola lama, atau memang menterinya nggak bisa mengejar, ya kan? Nah, yang salah yang mana? Kalau BUMN-nya, ya ganti direksinya. Kalau menterinya, ya ganti menterinya. Kalau saya sih simpel berpikirnya memang seperti itu ya. Jadi kalau masih ada yang kurang percaya, infrastruktur kita ini jalan, siapa yang tidak percaya di ruangan ini, silakan tunjuk jari. Siapa yang tidak percaya? Saya ajak ke lapangan, saya tunjukkan langsung bahwa jalan tolnya itu berjalan. Pembangunan waduknya berjalan. Pembangunan irigasinya berjalan. Saya tunjukkan kalau ada yang masih meragukan. Saya tunjukkan pelabuhannya berjalan. Tapi memang ada yang berjalannya cukup. Ya, ada yang berjalannya cepat. Memang berbeda-beda. Ini yang masih cukup ini ya yang kita dorong. Tapi kalau yang jalannya lambat sampai detik ini saya belum mendapatinya di lapangan. Jadi kalau ada yang berjalannya lambat sampai detik ini saya masih belum mendapatinya sampai sekarang ya. Jadi semuanya berjalan cepat dan cukup. Jadi sekali lagi percayalah, karena memang inilah yang sebetulnya sekarang diperlukan. Persepsi itu yang diperlukan. Memang mendapatkan public trust itu memang tidak mudah.
harus merealisasikan dulu. Tapi merealisasikan butuh waktu. Oleh sebab itu, yang sering kita tunjukkan adalah proses ini ada. Progresnya ini ada. Hadirin sekalian yang saya hormati, tadi saya sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua OJK, Pak Mulyaman. Dan saya melihat saat ini semakin banyak masyarakat yang berminat berinvestasi di pasar modal. Saya melihat transaksi saham juga melalui reksadana, dan saya akan mendorong terus agar dana-dana untuk infrastruktur yang jangka panjang tidak hanya di perbankan, tapi juga akan kita dorong baik swasta maupun BUMN. Untuk terutama BUMN untuk masuk ke pasar modal. Karena itu pembelian reksadana harus semakin dipermudah, khususnya bagi nasabah biasa, nasabah perorangan. Dan saya yakin nasabah biasa, nasabah perorangan itu akan meningkatkan investasinya dengan membeli saham secara langsung di bursa. Dan untuk terus memperkuat demokrasi, ekonomi, agar ekonomi nasional tidak dinikmati hanya oleh pemodal besar, saya juga minta agar perusahaan yang sudah go public melaksanakan program distribusi kepemilikan saham bagi para karyawannya. Dengan cara ini saya yakin akan menghadirkan sebuah generasi investor baru di pasar modal Indonesia. Saya sangat menghargai tadi yang diberikan oleh PT Sritek Solo yang memberikan kepemilikannya kepada 10.000 karyawan. Dan ini kalau bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain, saya kira akan sangat bagus dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita ya. Kemudian juga perlindungan bagi investor termasuk dari tindakan penggelapan atau fraud perlu juga dilakukan untuk menjamin kepentingan investor. Saya sangat menjambut bagi kebijakan untuk menaikkan perlindungan investasi pasar modal dari 25 juta menjadi 100 juta. Tentu saja kenaikan perlindungan investasi tidak cukup bila harus berjalan sendiri. Penegakan peraturan, penegakan hukum harus terus dijalankan. Sanksi bagi para pelaku penggelapan di pasar modal Indonesia juga harus serius dan tanpa pandang bulu agar membangkitkan rasa aman di dunia investasi kita. Hadirin sekalian, di hari jadinya yang ke-38, saya berharap Bursa Efek Indonesia terus membenahi diri dan memperkuat inklusi investasi bagi investor di dalam negeri. Saya yakin kelak porsi dana domestik akan cukup memadai sehingga pasar modal kita lebih kokoh dalam menghadapi arus keuangan global yang mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 Pasar Modal Indonesia. Dirgahayu, marilah kita jaga terus, kita tingkatkan kepercayaan pasar sehingga pasar modal Indonesia akan semakin menjadi barometer terdepan dalam bursa, baik di tingkat Asia maupun tingkat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.